Sampaikan isi hatimu buat kami mengerti. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata amin. Amen. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan itu peduli dengan anak-anaknya. Tuhan berkata begini, nak, semua orang mengerti dunia sedang menghadapi goncangan yang mengerikan. Tuhan berkata, tetapi anak-anakku sebenarnya aku sudah memberikan kepada mereka segala kelengkapan untuk mereka bertahan, dan bukan hanya bertahan, tapi mereka bisa keluar dan jadi pemimpin, leading dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini ada sesuatu yang aneh yang Tuhan ingin ajarkan. Saya ingin saudara tangkap dengan hati. Kalau Anda olah dengan pikiran, akan berbeda sekali. Kita mengerti, Alkitab mengajar kepada kita, kita harus cerdik seperti apa saudara? Ular. Dan kita harus apa? Tulus seperti merpati. Nah, gawatnya orang Kristen, ketulusannya separuh, kecerdikannya nol, saudara. Nah, ini yang membuat kita dengan gampang dilindas oleh dunia ini. Nah, saya mau ajak kita lihat sekarang Lukas pasal yang ke-16. Sesuatu yang dipuji oleh Tuhan, itu sesuatu yang tentunya sangat istimewa sekali. Lukas pasal yang ke-16. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan berkata, ajari mereka bagaimana mereka cara anak Tuhan, cara ekonomi kerajaan surga menempatkan akan kekayaan, harta, dan sebagainya. Judulnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu perhatikan, ini kalimatnya sangat jelas sekali. Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan apa saudara? Cerdik. Kata kuncinya bukan ketidakjujurannya, tetapi apa? Kecerdikannya. Ingat, Alkitab berkata, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, Tuhan sebetulnya ingin berkata, kamu jangan kalah cerdik dengan anak dunia. Kata kuncinya adalah dalam kata cerdik atau kecerdikan itu. Dan ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Dan Tuhan mau berkata begini, kalau kamu cerdik menggunakan apa yang kamu punya, dan sebegitu rupa dengan kecerdikanmu, bahkan dengan caramu menggunakan mamon itu, akan membuat engkau juga menikmati akan kerajaan surga. Saudara sekalian,
Semua orang sebetulnya mengerti bahwa kecerdikan itu lebih daripada kekuatan fisik. Banyak orang mengagungkan kekuatan fisik, tapi Alkitab berkata sebenarnya kecerdikan itu melebihi kekuatan fisik. Alkitab mengatakan bendahara ini berkata, mencangkul aku tidak bisa. Mungkin dia tidak punya kekuatan atau tidak punya skill, dan dia berkata, mengemis aku malu. Orang bisa berkata, oh karena gengsinya tinggi, mungkin saja. Tetapi dia berkata, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Dan ternyata solusinya adalah sebuah kecerdikan. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di Jerman dan di Belanda. Dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Kami makan pagi sama-sama, dan Anda tahu hamba Tuhan itu punya joke, punya lelucon-lelucon yang kadang-kadang luar biasa. Disitulah kami duduk dan bertukar lelucon sebetulnya. Kalau sudah nggak ada yang serius yang kita bicarakan, semua oke dan baik-baik, kita ngobrol yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, dan kita ketawa, kita menikmati akan waktu kita bersama-sama. Tapi teman saya ini seorang hamba Tuhan, dia cerita sebuah kejadian di India. Saudara sekalian, India itu sebetulnya kurang lebih nih ya, terbagi dua. India bagian utara, kalau Anda lihat itu secara fisik orangnya lebih putih. India bagian selatan, orang berkata itu orang Tamil, secara kulit lebih gelap. Ya kan? Anda tidak usah ribut dengan putih dan gelap, tapi itulah kenyataannya. Well, apa yang terjadi, kata teman saya ini, karena dia berkata begini, yang bagian utara itu kalau makan, makanan pokoknya itu bukan nasi. Dia suka makan roti yang namanya chapati. Tapi yang bagian selatan, yang kulitnya lebih gelap, itu suka makan nasi. Nah, orang yang utara, oleh karena merasa lebih putih dan lebih laku diterima di Bollywood, sering menghina yang di bawah. Mereka merasa lebih terdidik, merasa lebih hebat, merasa lebih pinter, merasa lebih di atas, merasa lebih kaya, seringkali menghina yang di selatan. Suatu hari di sebuah stasiun kereta api, ada seorang India laki-laki dari selatan dengan kulit yang gelap itu, dia lagi tarik akan kopernya, dia mau bepergian. Dia tarik kopernya, rupanya dia bawaannya banyak banget. Seperti orang Indonesia kalau tur kemana-mana, kopernya berat. Mie di situ, kompor gas di situ, penggorengan di situ, segala macam, saudara ya. Seperti orang Indonesia kayak diusir mertua, dia bawa semua yang dia punya. Nah, hari itu orang India yang selatan ini, yang hitam ini, dia entah mau kemana, dia bawa koper yang cukup berat. Dia tarik dengan susah payah. Lalu ada seorang India lagi yang lebih putih dan datang menghina yang hitam ini. Dan dia berkata, dasar makan nasi, katanya. Gitu aja kagak kuat, makan dong chapati, katanya gitu. Sini saya bantu, katanya. Oh ya, terima kasih. Lalu dia angkat kopernya, dibawa masuk dalam kereta api. Begitu sampai, yang hitam berkata, terima kasih ya. Yang putih berkata, chapati, katanya. Dia bangga bahwa dia makan chapati dan bukan makan nasi. Lalu kemudian yang putih ini duduk, yang hitam mencoba naikin koper itu ke atas. Kan ada raknya di atas di kereta api kan. Dicoba, bayangin, narik aja berat, apalagi ngangkat ke atas. Dengan susah payah, jatuh berkali-kali, dia coba naikin ke atas. Yang putih geleng-geleng berkata, ya narik aja kagak kuat, apalagi ngangkat ke atas. Dia nggak tahan, lihat itu dia berdiri, dia berkata, sini saya bantu. Dasar makan nasi, katanya. Ini dong makan chapati kuat seperti saya. Gitu aja nggak bisa, sambil ngomel, dan dia menghina. Dia angkat kopernya, dia taruh di atas. Yang hitam berkata, terima kasih ya. Yang putih berkata, chapati, katanya. Lalu kemudian keretanya jalan. Anda tahu kalau di luar negeri, kereta itu ada namanya rem darurat, emergency brake. Itu bentuknya seperti kabel begitu ya. Kalau siapapun Anda melihat sesuatu yang membuat kereta harus dihentikan, apakah ada orang jatuh, apakah ada orang lompat, apakah ada orang mampir, maka sebetulnya orang bisa berkata harus dihentikan keretanya. Kalau betul-betul darurat, kalau Anda iseng, Anda masuk penjara.
Tapi kalau keadaan begitu darurat, ada sesuatu atau orang sakit jantung atau ngalami apa di situ, orang bisa tarik kabel itu, maka kereta itu akan berhenti dengan mendadak. Langsung berhenti. Lalu setelah kereta mulai jalan melaju dengan cukup kencang, yang hitam ini ngelirik ke yang putih ngelirik ke yang hitam sambil menghina, dan selalu berkata, "Capati, capati." Lalu kemudian yang hitam ini berdiri, saudara. Dia mendatangi kabel rem emergency brake. Dia pegang-pegang kabel itu, dia coba tarik-tarik pelan-pelan. Dia tidak betul-betul narik, saudara. Dia pura-pura narik. Dan dia berkata, "Wah, narik ini aja aku nggak kuat ya. Ini kalau aku bisa tarik sedikit enak ya buat aku." Yang putih lihat begitu berkata, "Gitu aja nggak bisa," katanya. Dia berkata, "Iya ya nggak kuat ya, aku ya nggak kuat," katanya. Lalu yang putih berdiri, "Sini aku bantu." "Gitu aja nggak bisa," katanya. Tanpa pikir panjang dia tarik itu kabelnya, dan itu kereta berhenti mendadak. Dan yang putih dengan bangga berkata, "Capati, capati," katanya. Begitu berhenti mendadak, datanglah petugas kereta api dengan polisi datang dan berkata, "Ada apa? Siapa yang tarik kabel ini?" Yang putih dengan bangga berkata, "Capati, capati." Lalu polisi berkata, "Ada apa kamu tarik?" "Ya, aku tarik saja," katanya. "Dia nggak kuat, saya tarik saja." Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Langsung ditangkap, diborgol, ditarik keluar, saudara. Waktu ditarik keluar, yang putih lihat ke yang hitam. Yang hitam berkata, "Rice, rice, rice," katanya. Nasi, 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 saudara. Jadi Anda mau capati atau nasi, saudara? Nah, kalau Anda makan nasi hari ini, beritahu temanmu, nasi, nasi, nasi. Itu cerita di India. Artinya sebuah kecerdikan itu lebih daripada kekuatan fisik. Hidup kita di dunia ini, kita warga kerajaan surga. Kita berhadapan dengan begitu banyak kekuasaan dan kuasa gelap yang seringkali menekan kita dengan kekuatan yang secara fisik kita mungkin tidak akan pernah bisa menghadapinya. Kita berhadapan dengan dunia, dengan kekuatan ekonomi yang begitu mengerikan, dan kita berkata, kita akan dengan gampang dilindas mereka tanpa bisa berbuat apapun. Tapi Tuhan mau berkata begini, kalau engkau gunakan kecerdikan, kalau engkau ngerti yang namanya sebuah kecerdikan, maka apapun yang terjadi, engkau pasti akan survive. Nah, Alkitab menggambarkan dengan sangat jelas bahwa bendahara ini secara ekonomi sedang menghadapi sebuah ancaman PHK yang mengerikan sekali. Buat dia ke depan, masa depannya kelihatannya sangat suram, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa hidup menghadapi akan hari depannya. Dia berkata, "Tuanku akan memecat aku tidak lagi sebagai bendahara, semua fasilitas, semua kenyamanan, semua gaji, semua yang aku dapatkan selama ini, tiba-tiba semuanya hilang." Dan dia berkata, "Apa yang harus aku buat? Reputasiku sudah hancur, tidak ada tuan lain yang mau mempekerjakan aku." Dan dia berkata, "Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu." Dia mulai mencoba memutar otaknya, apa yang harus aku perbuat. Dan Alkitab berkata dia tahu sebuah solusi. Apa yang dia buat sebetulnya? Dengarkan baik-baik, saudara. Inilah yang disebut dengan kecerdikan, yang di dalam perumpamaan itu tuan itu memuji akan bendahara yang tidak jujur ini. Bukan dia puji ketidakjujurannya, dia puji akan kecerdikannya. Dia berkata, dia ketawa, dia berkata, "Memang pintar orang ini. Ini orang cerdiknya luar biasa." Mungkin dia berkata kepada tuannya, "Rice, rice, rice," saudara. Tapi Tuhan berkata anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya dibandingkan anak-anak terang. Dan kemudian di ayat 9, Yesus bukan dalam perumpamaan itu, dia mengatakan, "Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur." Dan artinya Tuhan mau berkata begini, kecerdikan serupa itu yang dimiliki oleh bendahara ini, seharusnya engkau mengerti, di dalamnya ada satu value, sebuah nilai, sebuah kebenaran,
yang kalau diterapkan hasilnya luar biasa. Apa itu saudara? Dengerin ya saudara. Tuhan memberikan sebuah statement yang saya kaget sekali. Tuhan berkata begini, setiap kali ada kesempatan, utangin orang lain, buat orang lain berhutang dengan engkau. Saya kaget Tuhan, kan aku rentenir artinya kalau orang utang dengan aku. Dia berkata bukan, tidak selalu dan bahkan sebagian besar mungkin tidak berupa uang. Tapi kalau saudara, ini prinsip saudara, ini prinsip Tuhan berkata. Kalau Anda dagang aja, coba ya, misalnya begini, misalnya Anda jual kacamata, ya katakanlah ini harganya 100.000, lalu orang mau beli kacamatamu, dan engkau berkata, ini 100.000, Pak jangan Pak, bagaimana kalau 75, tawar-menawar, akhirnya nyampe harga 85.000, sepakat harga toh, oke, kamu bayar 85.000, saya berikan kacamata ini kepadamu, deal kan saudara? Begitu Anda dapatkan duitnya, dan dia dapatkan kacamatanya, tiba-tiba Anda berkata begini, Pak, saya ingin memberkati Bapak lebih lagi, bukan hanya dengan 85.000 Bapak dapat kacamata, satu VCD ini buat Bapak gratis. Saudara tahu itu artinya apa? Pada waktu transaksi terjadi, uang diberikan ke Anda, Anda kembalikan berupa barang. Dalam jual beli itu sudah tidak ada utang piutang, semuanya sudah deal selesai, tidak ada utang. Begitu Anda memberikan tambahan, sebetulnya Anda sedang ngutangi orang itu. Dia utang apa saudara? Utang kebaikan. Engkau berhubungan dengan siapapun, dengan suamimu, dengan istrimu, Pak, itu kan artinya tidak tulus. Ya, kita bicara kecerdikan saudara. Kalau sampai kemudian ada niat jahat di belakangnya, ya itu salah. Tapi kalau membuat orang, sampai orang itu berkata, gua utang banyak dengan dia. Berapa banyak duit? Enggak berupa duit. Banyak pokoknya. Tiap kebaktian gua dijemput, gua utang banyak dengan dia. Ada apa-apa, aku didoakan. Aku punya masalah, dia berkata, aku puasa buat kamu. Aku utang banyak dengan dia. Itu sebuah kecerdikan sebetulnya. Ngerti saudara? Kalau Anda ikut training-training, Ibu Irin Mahanaim pernah buat training, dia mengajar dengan pakai bahasa kalimat yang agak berbeda. Dia berkata begini, kamu harus punya tabungan di dalam hati dan hidup orang. Dengan saudara banyak melakukan kebaikan di luar kelaziman dan apa yang orang itu harapkan, lebih dari yang orang itu harapkan, Anda lakukan lebih buat dia, maka sebetulnya Anda punya tabungan dalam hidup orang itu. Kalau Tuhan sedikit lain bahasanya, dia berkata, orang itu utang dengan Anda. Mirip kan saudara? Kalau hari ini Anda nabung di bank, sebetulnya bank utang dengan saudara. Tapi engkau juga bisa berkata, saya punya tabungan di bank. Dan Tuhan berkata, itulah kecerdikan yang seringkali anak-anaknya tidak punya. Kita ini ngototnya luar biasa mempertahankan hak. Dan kita ini terbiasa untuk semua dihitung dan tidak pernah mau rugi. Tuhan tidak mengajari kita untuk rugi. Tapi apapun yang Anda buat kepada orang lain, kalau engkau bisa berkata, pokoknya aku akan buat dia hutang dengan aku, tidak akan pernah engkau tagih kok. Anda biarkan tersimpan. Satu hari Anda akan lihat buahnya, ternyata itu luar biasa. Saudara, saya belajar dari kehidupan juga sehari-hari. Orang yang bisa seperti itu ternyata anugerahnya luar biasa. Kemanapun dia bergerak, ada kemudahan-kemudahan yang ajaib. Kalau Anda ke Semarang, dan Anda mau pulang Jakarta lewat lapangan terbang di Semarang, satu hari Anda ikut saya, saudara akan bisa melihat saya bisa masuk kemanapun tanpa ada orang periksa saya. Bukan karena saya pendeta, bukan, mereka sudah hutang banyak dengan saya. Saya nggak pernah bawa barang yang ilegal, saya nggak pernah bawa
sesuatu yang melebihi saya hanya bawa pakaian saya, tidak ada sesuatu yang ilegal. Saya nggak pernah bawa pestolan pun tidak, saudara. Saya nggak pernah bawa apapun yang ilegal. Saya bawa Alkitab yang legal banget. Saya bawa pakaian yang saya beli sendirian. Saya bawa perlengkapan sehari-hari. Tidak ada yang tidak boleh. Semuanya legal. Tapi seringkali saya iseng aja. Saya kasih dia duit. Oh, dia senang sekali. Tidak selalu, saudara. Tapi sekali-sekali saya bilang, ini saya kasih. Untuk apa? Enggak apa-apa. Kalau nyuapkan, kalau Anda memberi sesuatu, punya tujuan. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Saya buat mereka berhutang dengan saya. Dan tiba-tiba ketika saya masuk, berkata, Pak, mari Pak. Orang bisa ngerti, loh kan biasanya pagi Pak, ini kok siang. Telat bangun, saya berkata begitu. Ajaib loh, saudara. Dan terlalu, saya sampai kadang-kadang sungkan banget sih. Saya turun itu rebutan satpamnya, bawain tas saya. Tanpa saya beri apa-apa loh. Sebab mereka mengerti, mereka hutang sebetulnya. Cerdik nggak, saudara, sebetulnya? Oh iya, percayalah. Percayalah. Nanti ketika ada urusan apapun, ada hamba Tuhan pakai jet pribadi datang kayak Morris Sirolo, urusan saya jadi gampang, saudara. Tidak ada bapak siapa, namanya dari mana, ngerti? Bapak sendiri datang, saudara masuk. Urusan jadi gampang. Saya tidak ambil apapun keuntungan, advantage yang nggak ada. Saya hanya jalin sebuah friendship. Orang berkata, Bapak itu kan itu perbuatan tidak, ngapain sih memberi orang? Tapi sebetulnya saya buat mereka berhutang dengan saya nggak pernah nagih, saudara. Kalau saya penyelundup, misalnya ya, saya terus begitu kan, satu kali saya selundupin barang supaya lolos, saya jahat. Saya nggak punya tendensi apa-apa, saya hanya membuat mereka berhutang dengan saya. Kalau Anda melihat ya, cara seperti itu buka pintu friendship yang luar biasa. Tadi kami doa keliling di Monas lagi. Kita naik kereta yang di dalam itu kan, saudara, daripada jalan jauh kan naik begitu. Itu mereka sudah dibayar. Begitu selesai kami beri uang. Wajah, senyumnya, keramahannya berbeda. Seseorang hutang dengan kami. Kita beri cuma mungkin 10.000 rupiah. Dia bahagia banget. Dia pasti akan cerita ke istrinya, berkata, tadi ada yang ngasih aku duit loh. Ada ribuan orang pakai kendaraan dia sepanjang hari, tidak satu pun kasih duit. Satu orang kasih 10.000, it means a lot, saudara. Itu artinya beda dan gede sekali. Kalau Anda bisa seperti itu akan dahsyat sekali. Kemanapun engkau pergi, engkau berkata, aku mengutangi seseorang hari ini. Mungkin itu tidak berupa uang besar, mungkin sebuah buku kecil Anda beri, mungkin sebuah SMS Anda bisa berkata, apa yang bisa aku doakan. Mungkin ketika orang berkata, aku mengalami persoalan, tolong doakan. Anda berkata begini, aku besok akan puasa buat kamu. Anda ngutangi orang itu. Apa yang kau harapkan kembali? Nggak ada. Minimal orang itu dikuatkan, berkata, rupanya masih ada orang yang care, yang peduli dengan aku. Bukankah hatinya dikuatkan? Kalau saudara bisa ngutangi orang dengan kebaikan, dengan apapun dalam hidup Anda, itulah yang Tuhan katakan sebuah kecerdikan, saudara. Pada waktu kami buat acara, merencanakan, Tuhan mulai bicara soal acara Semarang berbagi bahagia atau Bekasi berbagi bahagia. Salah satu yang saya tahu adalah itu sebuah taburan yang luar biasa. Tiba-tiba akan ada ratusan ribu orang, 1 juta orang yang tahu ada somebody cares. Ada satu orang yang peduli. Satu hari ada seorang tokoh nasional kita, saya nggak mau sebut namanya. Dia teman baik dari teman saya ini pendeta. Lalu teman saya ini pada waktu itu dilantik jadi pendeta, dan dia undang sahabatnya ini, seorang tokoh nasional. Tapi beliau rupanya sakit. Dan dia berkata begini kepada teman saya, aku nggak bisa datang ya, aku akan wakilkan saja. Karena aku ini ginjalku ada masalah. Yang satu sudah parah, yang satu ini sudah tambah parah. Jadi aku ada masalah. Lalu teman saya ini ngomong dengan temannya gini, boleh tidak sih aku berbuat sesuatu buat kamu? Loh, kamu mau berbuat apa? Aku ini cukup kok untuk uang berobat.
Dia berkata, enggak. Aku tahu engkau jauh lebih kaya dari aku. Tapi kamu sudah hampir tidak punya ginjal. Aku masih punya 2. Boleh tidak kita ke rumah sakit sama-sama? Ayo dites ginjalku dengan badanmu. Kalau bisa, izinkan aku donorkan 1 ginjalmu buat kamu. Dan dia berkata, ini persahabatan. Ini tidak ada tujuan apa-apa. Aku mau berkata, aku bisa hidup dengan 1 ginjal. Dan aku ingin kamu tetap hidup dengan ginjalku di dalam tubuhmu. Nangis, saudara. Dia berkata, bahkan orang yang satu agama dengan aku pun tidak ada yang menawarkan seperti ini. Belum terjadi, tapi dia sudah hutang sesuatu dengan teman saya. Dia tawarkan sebuah kebaikan, dan dia tulus loh. Dia tidak main-main. Dia berkata, aku sudah bicara dengan keluargaku, dan kami semua berkata, kita rela, aku rela berikan ginjalku kepada orang ini. Saudara sekalian, kalau kita bisa mengerti akan prinsip ini, mungkin tidak usah berupa Anda memberikan ginjalmu lah, tapi dalam hal apapun, dalam hal yang paling kecil sampai yang paling besar, setiap hari Anda bisa investasi sesuatu dalam hidup orang. Anda bisa nabung sesuatu di hati dan di hidup orang itu, tapi buat orang itu Anda sedang ngutangi dia dengan sebuah kasih, dengan kebajikan, dengan harta, dengan semua yang kita punya. Anda akan lihat satu hari tuaiannya luar biasa. Tanpa engkau minta, itu akan muncul dalam sebuah tuaian yang mentakjubkan sekali. Dan saya berkata, itu yang membuat Yesus berkata, dan Tuhan ini berkata, anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya dibandingkan anak-anak terang. Hari ini ada kapital-kapital besar, modal-modal besar dari Timur Tengah yang merambah seluruh dunia. Setiap negara yang mau kolaps, mereka berkata, mau nggak saya utangi? Sebetulnya Alkitab berkata, orang yang berhutang jadi budak orang yang ngutangi, saudara. Mereka sedang membuat seluruh dunia berhutang dengan mereka. Dengan demikian jadi budaknya. Kalau kita punya ketulusan, kita menginvestasikan kebaikan dan kasih yang luar biasa, orang-orang itu satu hari akan berkata, ada sesuatu yang berbeda pada orang-orang ini. Dan itu yang disebut dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Hari ini banyak orang tidak ingin memiutangi orang, tidak ingin membuat orang lain berhutang, tapi malah kita lemparkan begitu banyak kepahitan, kemarahan, kedengkian, iri hati yang begitu mengerikan. Saya berdoa hari-hari ini Tuhan akan bawa kita untuk kenal kecerdikan ilahi yang lebih lagi. Saya masih ingat satu hari di sekolah kami, ketika itu pendaftaran sudah tutup. Seorang ibu yang bukan orang Kristen datang ke kepala sekolah SMA kami. Dia nangis, dia berkata, Pak, tolongin anak saya. Saya tidak punya uang dan saya terlambat mendaftar sekolah di mana-mana. Saya tidak pernah bisa diterima. Sekolah lain masih membuka kesempatan buat yang terlambat seperti saya. Tapi semua mengatakan anak yang masuk telat seperti ini bayarnya mahal sekali. Karena mereka berkata mereka butuh uang, mereka cari uang untuk sekolah mereka. Saya miskin, Pak, saya tidak punya apa-apa. Lalu kemudian dia datang kepada kepala sekolah, dia nangis. Lalu kepala sekolahnya berkata, Ibu, kami akan berusaha sebaik kami bisa. Nanti kami akan usaha untuk ibu bisa masukkan anak ibu di tempat kami. Selesai didoakan ibu ini dan dia pulang. Begitu dia pulang, dia kaget, saudara, karena dia akan berkata, Pak, permisi ya, pamit. Dia jalan beberapa langkah, dia noleh ke belakang, dia lihat kepala sekolah SMA ini melambaikan tangan, dan hanya begini aja, dia kaget luar biasa, sebab dia lihat ada orang lain di belakangnya juga melambaikan tangan dan bicara dan berkata begini, sampai ketemu ya, nanti anakmu kan sekolah di sini, sampai ketemu. Dia bilang, siapa orang itu? Aneh. Satu hari dia pulang, saudara.
Dan kemudian betul-betul anaknya bisa diterima. Begitu diterima, aneh sekali. Beberapa hari kemudian dia main ke rumah orang lain, tetangganya yang Kristen. Dan di situ ada gambar Tuhan Yesus. Dia tanya, ini siapa? Tetangganya berkata, ini Tuhan Yesus. Dan dia berkata, ini orang yang melambaikan tangan berkata, sampai ketemu lagi, anakmu kan akan sekolah di sini. Dia nangis dan dia berkata, aku mau terima Tuhan dalam hidupku. Itu luar biasa. Saudara, dengarkan. Inilah yang sebenarnya sedang dibuat hari-hari ini. Ini yang sebenarnya sedang dibuat hari-hari ini. Di tengah dunia yang sedang begini berat, kalau ada sekumpulan orang percaya berbuat sesuatu yang beda dari apa yang orang pikirkan dan orang harapkan. Pada waktu kami buat konferensi pers, buat acara Semarang Berbagi Bahagia, para wartawan semua diam. Kami berikan press release yang cukup lengkap. Tapi begitu acara selesai, mereka datangi kami, mereka berkata, Bapak ngerti nggak? Ini akan membuat geger. Dan mereka tanya, belakangnya siapa ini? Partai mana yang membiayai semuanya ini? Mereka tidak pernah mengerti ada kasih Tuhan yang disalurkan, yang mau berkata, kami ada untuk memberkati Anda semua. Saudara, kalimat ini sudah makin langka dalam wujudnya di dunia ini. Orang sudah makin tidak punya itu lagi. Dunia kita ini membutuhkan akan orang-orang yang ngerti apa yang harus dia buat. Maka saya berkata demi kasih Tuhan, mulai sekarang belajar Anda utangin orang lain dengan semua kebaikan, dengan doa, dengan care, mungkin juga uang atau barang apapun. Beri sesuatu di luar apa yang mereka harapkan. Kalau Anda dagang, saudara, misalnya Tuhan berkata cerdiklah, buat begitu rupa sehingga setiap orang yang berhubungan dengan saudara bukan hanya mendapatkan barang atau harga sesuai dengan kesepakatan, tapi pada saat terjadi di luar yang mereka harapkan, Anda beri sesuatu yang lebih, dan orang akan berkata, wow, ada sesuatu yang beda, dia memberi lebih dari apa yang aku harapkan, dan itu akan seperti sebuah tabungan kebaikan dalam hidup orang itu. Saudara nanti akan melihat bahwa di dalam kenyataannya itu akan menghasilkan banyak hal yang di luar apa yang kita pikirkan. Setiap kali ada taburan kebaikan yang dialirkan, maka itu akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Ada orang berkata begini, Pak, saya nggak punya banyak untuk bisa ngutangin orang. Anda mau tahu seberapa standarnya untuk Anda bisa ngutangin orang atau memberkati orang? Sederhana. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan ini. Dalam Injil Lukas yang sama, pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang ke-7. Lukas 3 ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8, perhatikan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Ini sebuah ancaman dan peringatan yang serius sekali. Lalu kemudian ayat 10, inilah reaksi dari orang-orang itu. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11 ini, supaya tidak ditebang. Dia berkata begini, jawabnya, barang siapa mempunyai berapa saudara? 2, bukan 20, bukan 2 kontainer, bukan 2 lemari, bukan 2 toko, 2 apa saudara? Helai baju. Hendaklah ia apa? Membaginya dengan yang tidak punya,
Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Untuk kita bisa mulai berkata, aku bisa memberkati orang, Anda tidak harus menunggu sampai engkau jadi orang yang kaya raya. Tapi Tuhan berkata lewat Yohanes Pembaptis, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia membagikannya kepada yang tidak punya. Dengan apa yang ada pada kita, sebetulnya tidak ada alasan buat orang percaya tidak bertindak dengan cerdik terhadap sesamanya. Anda bisa melakukan sesuatu dan membuat orang lain berhutang dengan saudara. Saya buat acara di studio radio kami, duduk saya 2 jam di situ, saya ngobrol, saya khotbah soal ini. Lalu kemudian saya lontarkan kepada pendengar kami, siapa yang mau ambil bagian untuk memberikan kado, hadiah kepada orang-orang di kampung-kampung di kota Semarang. Saya berterima kasih ada beberapa Anda yang ambil bagian dari sejak kemarin. Nah, ada banyak hal yang mengharukan, saudara. Ada orang berkata gini, Om, saya ini mau study tour. Saya diberi mami uang saku 300.000. Sekarang saya mau berikan semuanya untuk hadiah acara itu. Saya toh sudah dijamin kok makan dan tidurnya. Paling-paling saya tidak bisa beli oleh-oleh atau barang apapun. Tapi tadi saya dengar firman Tuhan, saya kepingin jadi pelaku firman. Jadi saya mau berikan semua uang saku saya 300.000 untuk study tour. Seorang anak laki yang lebih muda, SMP kelas 1, SMS begini, Om, katanya, saya ini nabung, punya uang 600.000, pengen beli PSP sebetulnya, tapi belum cukup. Tadi dengar Om khotbah begitu, kok hati saya tergerak. Ya sudahlah, saya nggak usah punya PSP. Uang 600.000 saya mau berikan semua, kasih hadiah buat anak-anak di kampung-kampung. Mengharukan kan saudara? Ada seorang berkata begini, Pak, saya baru beli dompet tadi pagi, belum saya pakai. Saya mau storekan aja, saya mau berikan buat hadiah lah kalau ada ibu-ibu yang butuh. Kemarin minggu ada seorang ibu nangis. Anda tahu dia beli, Anda tahu zaman dulu ada selendang untuk gendong bayi itu loh saudara ya. Bukan batik yang mahal, bukan selendang gendong bayi itu loh. Dia bawa 2, dia nangis, dia berkata, Pak, saya nggak punya apa-apa, tapi ini ada 2 selendang masih baru, belum saya pakai di rumah saya ikut memberi ini saja ya. Bayangin saudara, orang-orang dengan kesederhanaannya, dia bisa lakukan sesuatu yang mungkin banyak di antara orang lain yang punya lebih dari mereka, bahkan tidak berbuat apa-apa. Tapi Yohanes berkata, kalau engkau ingin menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, dia berkata, enggak usah banyak-banyak. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia memberikannya kepada yang tidak punya. Ini prinsip Anda ngutangi orang lain, saudara. Kalau kita bisa, semua kita bisa pasti. Lakukan sesuatu dengan siapapun. Anda beri lebih, dikit lebih dari apa yang mereka harapkan. Tiba-tiba Anda tahu sesuatu akan berubah di hati mereka. Lihat lagi akan ayat-ayat berikutnya. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9. Lihat mulai ayat yang ke-13. Saya mau tanya saudara, siapa yang ingin dikagumi orang? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, boleh kok. Ingin dikagumi? Boleh. Siapa yang ingin dicintai orang? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin ditakuti orang? Angkat tangan. Kemarin saya nonton televisi, ada berita mengulas tentang Presiden George Bush. George Bush berpidato begini, setiap orang ingin dicintai, tapi kadang-kadang orang itu harus membuat satu keputusan yang tidak populer, yang membuat dia tidak terlalu dicintai.
Tapi kalau itu harus dilakukan, harus dilakukan. Dia mencoba membenarkan dirinya. Benar salahnya, kita bukan hakimnya. Tapi dia buat sebuah statement menarik, semua orang ingin dicintai. Beberapa Anda ingin dikagumi, dan belum ada yang ingin ditakuti. Mungkin gedung ini butuh pengawalan lebih lagi. Kalau Anda ditakuti, Anda bisa melamar jadi security di sini. Saudara ingin dicintai? Percayalah, itu lebih ajaib daripada dikagumi. Kalau orang mengagumi saudara, tiba-tiba Anda akan berjarak dengan orang. Tapi kalau Anda dicintai, apapun itu akan jauh lebih luar biasa. Menurut saya, kalau kita harus memilih, pilihlah dicintai lebih dari dikagumi, apalagi ditakuti, saudara. Tapi ada orang-orang yang bangga kalau orang takut dengan dia. Saya berkata akan lebih berbahagia kalau orang cinta kepadanya. Sekarang perhatikan apa yang membuat Anda dicintai. Lihat ayat berikutnya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh karena kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena, perhatikan, kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi bagian daripada orang Korintus ini, dia bagi ke orang-orang kudus, tapi juga ke semua orang. Dia memang punya kemampuan, dia melakukan tindakan, dia membagi apa yang dia punya. Ayat berikutnya. Sedangkan dalam doa mereka, orang yang terima pemberian dari orang Korintus itu, mereka juga merindukan kamu, oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Kalau saudara dalam doanya orang ingin dirindukan, Tuhan, biarkan aku ketemu dia lagi, aku kangen lihat wajah dan tangannya. Kenapa tangannya? Karena tangannya terulur memberi, saudara. Orang yang suka memberi itu dikangeni banyak orang. Orang yang suka merampas dikutuki banyak orang, saudara. Kalau hidup kita ini begitu banyak memberi, orang akan berkata, wow. Kalau saya datang ke airport pagi, satpam security orang semua cerah berkata, Bapak datang katanya. Bapaknya siapa? Bukan karena saya GR punya hati Bapak, bukan, saudara. Mereka tahu ada sesuatu yang ngalir. Ngerti, saudara? Itu yang membuat perbedaan. Di dalam doa mereka merindukan itu. Dan saya perhatikan ada ratusan mungkin ribuan orang melewati mereka hari itu. Tapi selalu orang berkata, Pak, yang seperti Bapak ini jarang. Itu yang membuat saya bisa begitu beda karena hampir tidak ada. Begitu lihat wajah saya, Bapak datang katanya. Karena bukan hanya Bapak yang datang, tapi biru, hijau, kadang-kadang merah. Tergantung hati saya lagi ngapain hari itu. Kalau nggak ada uang kasir, masa saya robek separuh, saudara? Kan nggak mungkin. Dan buat mereka itu mungkin tiap pagi mereka berangkat kerja berdoa, mudah-mudahan Bapak datang katanya. Bukan karena saya hebat, bukan karena hati Bapak, tapi karena warna-warni itu, saudara. Itu kan mengikat persahabatan dengan menggunakan apa? Saya minta apa dari mereka? Enggak. Bertahun-tahun saya buat itu, saya nggak pernah minta balas jasa dan tidak pernah punya niatan satu hari saya akan minta mereka balas saya dengan ini. Kalau itu mungkin sudah mirip-mirip suap, saudara. Iya kan? Tapi ini cuma kebaikan kok. Kebaikan aja. Taburkan sesuatu. Dan Alkitab berkata, dalam doanya mereka merindukan, saudara. Bayangin, mungkin Tuhan bisa berkata gini, sebel, bukan rindu ke aku, rindu ke dia, katanya begitu. Tapi bayangin dalam doanya, itu Anda dirindukan orang. Asik kan, saudara?
daripada dalam doa Anda ditengkingi orang banyak. Anda bisa melakukan sesuatu yang berbeda kok, buat yang lain, buat yang tidak pernah sama. Contoh nih ya, saya beri contoh. Anda kalau kerja misalnya ya, tiap hari kan ke tempat itu, parkir di situ, mungkin tukang parkirnya sama. Satu kali aja Anda beli baju aja, nggak usah mahal-mahal, bilang, Pak, ini buat Bapak. Anda akan lihat tuh, nggak ada tempat mobilnya orang deh geser, saudara. Saya ini jarang ke mall kalau di Semarang. Nah, di sini juga jarang lah. Well, saya bukan orang yang hobi, saudara. Tapi kadang-kadang aja. Saudara ngerti di beberapa mall itu mobil begitu orang penuh, itu sudah nggak penuh. Mereka tahu ada yang mereka rindukan, dan di dalam itu mereka sediakan tempat buat orang-orang yang dirindukan, saudara. Sebab ketika kami masuk, saya masuk, apa yang saya beri lebih daripada uang parkir biasa. Saya beri mereka lebih, sehingga saya masuk dalam daftar orang yang mereka rindukan. Kalau lama nggak datang, Pak, kok lama, Pak? Bukan karena saya punya hati Bapak, tapi hijau dan biru, saudara, itu membuat perbedaan. Tadinya saya nggak pernah berpikir saya akan beri begini supaya begini, enggak. Tapi tiba-tiba otomatis, dan saya memberikan kebahagiaan ke dia. Tapi kan ada orang lain dirugikan, saya nggak minta itu, saudara. Tapi buat mereka, ini tempat-tempat orang-orang yang kami rindukan. Saudara, Tuhan ingin kalau Anda punya kecerdikan seperti ini, ajaib. Ayat berikutnya, terusin dikit. Ayat 15. Syukur kepada Allah, karena apa? Karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ini ternyata bagian dari karunia. Ini bukan sekedar tindakan yang biasa atau kecerdikan biasa, tapi ini karunia. Pertanyaannya adalah, apa yang engkau tabung selama ini dalam hidup orang lain? Atau seberapa Anda sudah ngutangin orang dengan apa yang Anda ada dalam kehidupan saudara? Itu sebuah kecerdikan. Anda dagang, Anda urusan apapun, buat sesuatu yang berbeda. Itu kecerdikan, saudara. Kecerdikan. Dan kalau Anda ngerti itu, Anda sedang nabung sesuatu, Anda sedang nabur sesuatu. Satu hari orang berkata, ada yang beda dalam hidupnya, Anda akan tuai jiwa-jiwa untuk Tuhan, saudara. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Terima kekuatan dari Tuhan. Seperti Elia kami naik sampai ke gunung Tuhan. Hamba berdoa, siapkan hati kami. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami, ajari kami Tuhan, untuk mulai bergerak keluar, memiutangi semua orang di sekitar kami dengan kasih, dengan kebaikan. Ini kecerdikan Kau impartasikan dalam nama Tuhan Yesus. Kecerdikan Tuhan Kau impartasikan, supaya kami belajar bagaimana mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa, dan Kau meteraikan semua kebenaran yang kami terima hari ini. Tidak ada satu bagian pun dari kebenaran yang dicuri setan. Semuanya Tuhan pegang dan dikendalikan. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata, amin. God bless you.